Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Baiti Munawaroh, NIM E20181184. Di sini kami dari kelompok 6 akan mereview jurnal tentang teknik insiden kritis dalam riset layanan. Teknik insiden kritis atau CIT telah digunakan dalam berbagai konteks layanan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeksplorasi masalah penelitian layanan dan telah berperan dalam memajukan pemahaman kita tentang masalah ini. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk meninjau penggunaan metode CIT dalam penelitian layanan untuk membantu peneliti saat ini dan masa depan yang menggunakan metode CIT untuk memeriksa keputusan metodologis mereka dengan cermat dan menyarankan pedoman untuk penerapan dan pelaporan yang tepat dari prosedur yang terlibat saat menggunakan metode ini. Studi ini memberikan gambaran umum tentang metode CIT, melaporkan hasil sintetis penelitian yang dilakukan dari 140 studi CIT yang muncul dalam pemasaran jasa dan publikasi manajemen. Metode CIT adalah metode yang mengandalkan serangkaian prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis konten, dan mengklasifikasikan pengamatan perilaku manusia. Metode ini diperkenalkan ke ilmu sosial oleh Flanagan pada tahun 1954. Dalam analisis data ini, ada dua tugas yang harus ditangani, yaitu keputusan tentang kerangka acuan umum untuk menggambarkan insiden dan pengembangan induktif utama dan subkategori. Dalam melakukan tugas-tugas ini, peneliti mempertimbangkan tujuan umum dari studi, kemudahan dan ketetapan klasifikasi insiden, dan hubungannya dengan skema klasifikasi yang dikembangkan sebelumnya di area ini. Kekuatan dan keuntungan dari metode CIT yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan berasal dari responden perspektif dan dengan kata-katanya sendiri. Dengan demikian, CIT adalah metode penelitian yang memungkinkan responden sebebas mungkin untuk memberikan tanggapan dalam kerangka penelitian secara keseluruhan. Yang kedua, jenis penelitian ini bersifat induktif. Yang ketiga, metode CIT dapat digunakan untuk menghasilkan catatan kejadian yang akurat dan mendalam. Yang keempat, metode CIT dapat menyediakan kumpulan data yang kaya. Secara khusus, akun responden yang dikumpulkan ketika menggunakan pendekatan ini memberikan detail yang kaya tentang pengalaman secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review dari teman saya dan saya akan menjelaskan tentang poin metode penelitian sintesis. Paragraf berikut menjelaskan sampel penelitian yang termasuk dalam sintesis penelitian ini serta bagaimana penelitian tersebut diberi kode dan dianalisis. Sampel studi yang mereferensikan metode CIT dan diberikan dalam jurnal terkait pemasaran dari tahun 1975 hingga tahun 2003. Dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam kumpulan data. Kumpulan studi awal yang mereferensikan metode CIT berjumlah 168. Untuk dimasukkan dalam sampel analisis lebih lanjut, sebuah studi harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama yaitu studi harus dilakukan dalam konteks pemasaran. Yang kedua, studi harus benar-benar mengumpulkan data CIT sebagai bagian dari studi dan tidak hanya membahas manfaat. Yang ketiga, penelitian harus memberikan beberapa diskusi tentang bagaimana metode CIT digunakan. Klasifikasi studi CIT. Data CIT dapat digunakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan memang telah digunakan dua arah dalam penelitian layanan. Sel dan Pitawai secara singkat menjelaskan kedua kegunaan tersebut. Jika digunakan secara kuantitatif, dapat menilai jenis, sifat, dan frekuensi insiden yang dibahas yang dikaitkan dengan variabel lain. Dapat memberikan wawasan penting tentang hubungan umum. Digunakan secara kualitatif, CIT menyediakan lebih banyak data. Diskursif yang dapat dijadikan secara analisis naratif dan diberi kode serta dikategorikan sesuai dengan prinsip-prinsip grounded theory. Studi CIT dikombinasikan dengan metode lain. Dalam 19
dalam 19 studi, metode cheat digunakan terutama untuk menghasilkan data, bukan merupakan fokus utama studi. Artinya ini digunakan dalam kombinasi dengan metode empiris lainnya. Sebagai ilustrasi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dihasilkan dari metode cheat untuk tujuan seperti membuat kerangka acuan bagi responden, membantu dalam pengembangan instrumen survei kuantitatif dalam naskah dramatis, atau membuat skenario realistis untuk percobaan dalam banyak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Irnanda, NIM E2018-1188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks studi CIT dan topik penelitian. Dua bidang minat dalam memeriksa studi CIT termasuk identifikasi konteks spesifik, di mana CIT telah digunakan, serta topik penelitian yang diselidiki. Pembahasan berikut membahas kedua konteks studi dan topik penelitian di semua 141 studi CIT. Berbagai konteks dilaporkan di 141 CIT studi, hampir semua dapat dianggap sebagai konteks, di mana produk utama atau inti dari fairing tak berwujud lebih dari setengah studi dalam industri digunakan. Kebanyakan studi CIT ditetapkan dalam bisnis pada konteks konsumen. Secara keseluruhan, beragam layanan konteks telah dilaporkan dalam studi CIT. Menunjukkan metode ini dapat diterapkan secara luas dalam pembelajaran berbagai macam masalah penelitian layanan. 141 studi CIT telah menyelidiki berbagai masalah. Masalah yang paling sering diteliti adalah evaluasi pelanggan, termasuk masalah yang terkait dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, 115 dari 141 studi menggunakan prosedur analitik konten dalam menganalisis data CIT. Kasarjian dalam artikel klasik pada analisis konten menyerukan agar penelitian semacam itu menjadi secara khusus berkaitan dengan pengambilan sampel, objektivitas, keandalan, dan masalah sistematisasi. Mengikuti pedoman yang dilakukan oleh Kasarjian dan dipekerjakan oleh Kolbe dan Burnett dalam tesis penelitian mereka, studi CIT dinilai dan diberi kode di masing-masing dalam 4 studi ini. Kolbe dan Burnett menggambarkan objektivitas yang mengacu pada proses di mana kategori analitik digunakan oleh peneliti dan mereka yang menafsirkan data. Mereka menyarankan definisi operasional yang tepat dan aturan rinci dan prosedur untuk pengkodean diperlukan dalam memfasilitasi proses pengkodean yang akurat dan andal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaifatul Umami, NIM E2018-1178. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang penggunaan indeks keandalan. Secara keseluruhan, sebanyak 71 studi CIT atau 62% melaporkan semacam statistik reliabilitas interjudge untuk memberikan dukungan dan untuk menyarankan bahwa hakim yang berbeda telah sampai pada hasil yang sama. Meskipun berbagai indeks keandalan interjudge digunakan dalam mengevaluasi keandalan penilaian insiden CIT, jelas indeks keandalan yang paling umum digunakan adalah koefisien kesepakatan. Statistik yang paling sering dilaporkan dalam studi CIT ini adalah persentase setuju. Dan rata-rata persentase persetujuan dalam studi ini relatif tinggi. Terutama mengingat statistik yang dilaporkan terendah adalah yang tercatat untuk setiap studi. Namun, satu kelemahan dari statistik ini adalah bahwa jumlah keputusan pengkodean mempengaruhi skor reliabilitas karena jumlah kategori yang menurun.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu sistematisasi. Sistematisasi dalam penelitian analisis ini telah dijelaskan oleh Kasarjan pada tahun 1977 dan Hosti tahun 1969, bahwa inklusi dan eksklusi konten atau kategori yang dilakukan sesuai dengan aturan yang diterapkan secara konsisten. Dapat mengacu pada sejauh mana prosedur penelitian yang didokumentasikan dalam kelompok penelitian yang dipilih untuk memeriksa masalah ilmiah, bisa melalui pengujian hipotesis, teori, dan desain penelitian. Sistematisasi di sini juga menyelidiki masalah-masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kekhususan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu tujuan studi secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu triangulasi metode CIT dengan metode penelitian yang lain. Baik, yang dimaksud dengan masalah di poin pertama yaitu kekhususan fenomena yang sedang diteliti. Di situ seperti halnya contoh aktivitas manusia yang diamati dengan cukup lengkap, dengan sendirinya maka memungkinkan kesimpulan dan prediksi yang dibuat tentang orang tersebut untuk melakukan tindakan. Nah, untuk masalah kedua, triangulasi metodologis, mengacu pada penggunaan metode penelitian yang berbeda untuk menyelidiki suatu fenomena. Jadi, triangulasi tersebut diamati pada sekitar sepertiga dari 115 studi CIT analitik konten karena menggunakan metode penelitian kedua. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ringkasan sistematisasi penelitian. Di sini jelas bahwa metode CIT digunakan dalam penelitian layanan dan dibuktikan juga dengan banyaknya studi CIT yang telah diterbitkan selama 3 dekade terakhir ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hini Fitriawati, NIM E 2018-1160. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian CIT, di mana metode penelitian CIT ini sangat penting digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pemasaran atau manajemen layanan suatu perusahaan. Di dalam metode ini penelitiannya itu lebih menjelaskan secara rinci tentang prosedur layanan dan juga manajemen operasionalnya seperti dalam pengumpulan data dan juga analisis suatu data. Dan metode ini juga mampu melakukan penelitian layanan seperti loyalitas layanan, nilai yang dirasakan pelanggan, dan juga kenyamanan atau kepuasan suatu atau konsumen terhadap produk yang dipasarkan atau yang ditawarkan. Nah, dalam metode atau studi CIT ini menggunakan pendekatan analitis, di mana pendekatan analitis yaitu pendekatan yang menganggap bahwa suatu pasar itu stabil dan juga dapat diramalkan. Dalam pendekatan analitis ini harus memiliki tujuan yang jelas dan juga melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap barang yang dibutuhkan, dan juga sesudah itu pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang tersedia untuk memenuhi tujuan tersebut, serta mengenali keterbatasan berbagai sumber daya tersebut. Nah, metode CIT ini dapat bermanfaat untuk memeriksa dampak servicescape, yaitu memeriksa kepuasan konsumen, bagaimana lingkungan atau fasilitas tersebut dapat nyaman terhadap kepuasan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Junta Ramadanti, NIM E 2018-1158. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu mengenai rekomendasi prosedural. Dalam proses penelitian CIT, sebagai hasil dari sintetis penelitian terdapat 6 studi yang menggunakan pendekatan analitik konten.
yang diidentifikasi dapat dianggap sebagai model studi CIT dalam hal bagaimana metode tersebut digunakan dan dilaporkan. Daftar 5 fase yang harus dipertimbangkan saat menggunakan metode CIT. Kelima fase sebagai besar didasarkan pada deskripsi asli metode Flanagan pada tahun 1954, termasuk definisi masalah, desain studi, pengumpulan data, interpretasi data, dan laporan hasil. Topik yang diberikan dalam daftar periksa yang mencakup masalah-masalah utama yang perlu dipertimbangkan ketika merancang dan melaksanakan studi CIT. Saat merencanakan studi CIT, definisi masalah fase pertama yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk menggunakan metode CIT. Menurut studi Bittner, Boom, dan Treat al. pada tahun 1999 menggambarkan bagaimana penulis harus secara hati-hati mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan definisi masalah. Keberhasilan penggunaan metode CIT dimulai dengan menentukan tujuan umum studi. Dalam penelitian CIT, File Design Study merupakan fase kedua yang perlu direncanakan dengan matang. Pertimbangan yang cermat juga harus diberikan pada instrumen pengumpulan data. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan ketika merancang studi CIT ialah penentuan sampel responden yang tepat untuk diteliti. Singkatnya, sebelum memulai pengumpulan data, peneliti CIT harus menentukan bagaimana insiden kritis akan diidentifikasi dan kemudian digunakan untuk berkontribusi pada tujuan umum penelitian. Istilah dari pengumpulan data merupakan fase ketiga yang peneliti perlu mempertimbangkan bagaimana insiden kritis dikumpulkan. Apapun mekanisme pengumpulan data, tantangan utama dalam pengumpulan data CIT adalah membuat responden memberikan detail yang memadai tentang fenomena yang menarik. Untuk memastikan kualitas data, peneliti CIT perlu mempertimbangkan apa yang merupakan insiden kritis yang sesuai dan mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk mengecualikan insiden yang tidak pantas. Sebagai contoh dari fase keempat proses tersebut yaitu mengenai analisis dan interpretasi data. Hasil sintetis penelitian menunjukkan bahwa hampir semua laporan studi CIT Analytic Content mengembangkan dan memverifikasi skema klasifikasi. Salah satu cara untuk menguji secara empiris skema klasifikasi ialah dengan menggunakan sampel pisahan. Praktik seperti itu memerlukan penyisian sebagian dari insiden yang hanya menggunakan rangkaian insiden pertama untuk mengembangkan kategori, mengingat banyaknya insiden kritis yang dikumpulkan secara umum. Garis besar disediakan sebagai bagian dari fase kelima, yaitu laporan hasil. Upaya untuk menangkap banyak masalah yang dilaporkan studi ini. Secara khusus, topik umum berikut ditawarkan sebagai saran dalam upaya membuat standar tentang apa yang harus dilaporkan oleh peneliti layanan studi CIT. Ada beberapa yang harus dilaporkan, yaitu pertanyaan penelitian, prosedur pengumpulan data, karakteristik responden, karakteristik data, kualitas data, prosedur analisis data, dan hasil. Dua masalah dalam daftar ini yang tidak dibahas dalam pembahasan sebelumnya adalah karakteristik responden dan karakteristik data. Karena metode CIT sangat bergantung pada responden untuk generasi insiden atau cerita. Itu bisa menjadi wawasan untuk memahami siapa responden. Dengan demikian, deskripsi rincian tentang responden harus disertakan. Demikian pula deskripsi menyeluruh dari data CIT seperti jenis insiden yang diminta dari responden dan valensi insiden juga harus dilaporkan. Metode, pola, peran, dan hasil studi CIT Analytic Content. Keberhasilan sebuah proyek penelitian dinilai dari produknya, kecuali jika hasilnya disajikan dalam bentuk lisan.
Desain dan metode studi, temuan, formulasi teoritis, dan kesimpulan dari sebuah besar proyek penelitian dinilai melalui publikasi. Secara umum, peneliti layanan belum perlu berhati-hati dalam tahap akhir proses CIT mendeskripsikan penerapan metode CIT dalam publikasi mereka. Kesimpulan dari adanya artikel ini yaitu adalah sintetis penelitian ini bukan untuk mengkritik karya masa lalu dalam penelitian layanan dengan menggunakan metode CIT, melainkan untuk mendeskripsikan kondisi praktik dalam penggunaan metode tersebut dan guna untuk memberikan beberapa saran untuk penggunaan metode di masa mendatang. Diharapkan sintetis penelitian ini akan memotivasi para peneliti layanan yang menggunakan metode CIT dalam penelitiannya dalam penelitian selanjutnya. Untuk memeriksa keputusan metodologis mereka dengan cermat dan memberikan detail yang cukup dalam membahas penggunaan metode ini. Demikian pemaparan dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.